Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, jumpa lagi di vlog saya, Khairul Azam Al-Farizi. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita mau main-main nih ke kantor Garuda di Jeddah. Dan sekaligus kita pengen minta klarifikasi dan juga tanya-tanya langsung dengan Bapak Nano selaku manajer Garuda yang baru di kota Jeddah. Dan sekarang kita sudah disambut tangan oleh Mas Iqbal nih. Assalamualaikum. Sehat Dir? Masya Allah. Wow, ada pingpongnya juga nih teman-teman. Wah, ini kantor Garuda nih teman-teman. Masya Allah. Kemarin ada pesawat di situ gede, kemana ya? Oh, ini Masya Allah. Sehat Pak. Gimana nih Pak? Ya udah, langsung masuk. Assalamualaikum. Sehat Bang? Waduh keren tuh. Apa? Waduh keren. Dikasih antum. Ini Masya Allah, ini ada di ruang meeting ini ya. Masya Allah. Nih teman-teman, Masya Allah, disambut pramugari. Assalamualaikum. Silakan. Aduh, sehat Pak? Alhamdulillah. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang saya sudah bersama manajer Garuda yang baru ya Pak di kota Jeddah, itu dengan Bapak Nano. Saya ingin bertanya banyak nih Pak, masalahnya di fanspage KJRI itu sudah keluar berita dan juga di YouTube-nya KJRI juga sudah ada tuh video-video tentang rencana kepindahan maskapai nasional ke bandara yang baru atau Terminal 1 di Jeddah. Itu sebenarnya apa memang sekarang sudah terlaksana atau belum sih Pak untuk kepindahannya? Oke, baik, makasih Mas Azam. Teman-teman semuanya, sebagai upaya untuk mendukung pelayanan kita ya, Garuda sebagai bintang 5, kami menyambut baik ya dengan pembukaan Terminal 1 Bandara King Abdul Aziz Internasional ini. Tentunya dari sisi posisi kita sebagai bintang 5 sangat mendukung ya. Kita lihat sendiri dan kemarin kita juga sudah diberikan kesempatan dengan Pak Konjen, Konsul Haji, Pak Konsul Haji, kemudian beberapa tim dari KJRI, juga tim kita diberi kesempatan untuk bisa site visit ya ke bandara yang baru. Kalau kita lihat perbedaan dengan bandara yang lama cukup signifikan ya. Tentunya ini sangat mendukung untuk proses pelayanan kita ya, untuk bisa penumpang merasa lebih nyaman dan lebih aman, dan tentunya akses kita untuk bisa lebih baik dengan segala pelayanan dan fasilitas yang sudah diberikan. Nah, pada saat ini Garuda masih dalam proses untuk persiapan lah ya. Tentunya banyak yang perlu dipersiapkan terkait dari sisi infrastruktur kita, dari sisi sistem, kemudian flow atau arus penumpang sendiri seperti apa dari mulai datang di tempat check-in sampai dengan pemberangkatan pesawat dan sebagainya. Ini masih dalam tahap-tahap evaluasi dan pembicaraan kita dengan kantor pusat. Nah, kita sekarang ini tetap training dengan teman-teman terkait masalah sistem dan hal-hal lain yang menyangkut fasilitas bandara. Demikian Mas Azam. Oh, berarti memang belum secara resmi berpindah ya Pak? Ya belum. Satu sisi kita dapat prioritas ya, karena memang kita, kalau saya perhatikan kemarin dari pihak bandara baru sudah memberikan informasi bahwa akan ada 4 gelombang ya untuk bisa perpindahan itu jadi dengan sekaligus, dan Garuda Indonesia diberikan gelombang pertama. Tapi tentunya kembali lagi kita perlu persiapan dari sisi koordinasi dengan kantor pusat sampai sejauh mana, dan kita belum bisa memastikan mulainya perkapan. Tapi yang saya tahu sih sudah ada beberapa airport atau airlines yang sudah beroperasi di sana, termasuk penerbangan nasionalnya Saudi. Soalnya nih teman-teman barusan banyak yang nelpon juga. Nih Bang, nanti tanggal 8 sudah pindah ke bandara yang baru ya. Soalnya kita lihat katanya
ada di fanspage-nya KJRI itu sudah ada perpindahan bandara, katanya seperti itu. Ya, kemarin kita sudah ada sosialisasi sedikit ya dari pihak manajemen di bandara yang baru, juga ada dari GAKA juga memang sudah menyampaikan hal-hal yang menyangkut fasilitas bandara dan juga menanyakan hal yang sama gitu. Tentunya nih kembali lagi bahwa kita masih perlu waktu untuk bisa menyesuaikan lah dari sisi kesiapan SDM kita, kemudian kantor dan juga akses kita nanti. Tentunya hal-hal yang menyangkut perpindahan ini harus kita komunikasikan lebih lanjut, terutama untuk penumpang kita yang nantinya akan berangkat. Tapi tanggal 8 atau bulan Maret ini saya berpikir belum sampai secepat itu ya. Belum ya. Kita masih melihat, dan alhamdulillahnya kita belum sepadat ya penerbangan normal lah pada saat ini ya. Jadi kita masih punya waktu untuk persiapan. Kira-kira gitu Mas Hasan. Oke. Berarti kemungkinan semua maskapai nanti akan berpindah ke yang baru, Pak, terminal yang baru. Yang saya tahu untuk yang terminal baru itu memang untuk yang full service ya. Tapi untuk yang terminal utara atau non terminal itu dikhususkan untuk yang low cost carrier, jadi untuk penerbangan berbiaya murah. Itu di terminal yang lama. Kemudian untuk haji yang memang sendiri untuk kegiatan haji. Oh, bukan semua nantinya akan berpindah ke yang baru. Yang Syamalia itu masih dipakai kira-kira? Masih ada untuk LCC ya. Untuk LCC. Jadi ya yang saya tahu seperti itu, nanti konfirmasinya mungkin kita akan lihat nanti dalam perjalanannya seperti apa gitu. Oke, jadi itu teman-teman, jadi untuk yang dalam waktu dekat belum ini ya kemungkinan. Garuda belum ada rencana ke situ. Tapi kantor sudah ada di bandara yang baru? Sementara belum juga. Oh, belum juga. Ya, karena masih ada 4 airlines yang di sana. Ya. Oh, berarti tapi yang saya tahu semuanya sudah disiapkan sih, untuk masing-masing airline sudah ada alokasi atau allotmentnya untuk space dan juga counter dan sebagainya. Berarti yang kemarin bersama dengan KJRI itu cuma peninjauannya masih, Pak? Iya, secara garis besar saja fasilitas yang ada di sana. Oke, baik. Kemudian nih Pak, banyak yang bertanya nih teman-teman. Yeah. Banyak yang bertanya teman-teman kita, Garuda kok nggak ada dari Riyadh? Yeah. Padahal ibu kota negara Arab Saudi itu kan Riyadh. Kenapa kok nggak berpusat di Riyadh? Itu banyak yang bertanya seperti itu, Pak. Kira-kira alasan Garuda tidak ada penerbangan dari Riyadh itu apa, Pak, kendalanya? Oke, baik. Memang informasi ini sudah saya dapatkan juga pada saat-saat sebelum saya kemari ya. Untuk Majelis sendiri memang sudah menjadi salah satu strategi kita untuk pengembangan network atau jaringannya. Sebenarnya tidak hanya Riyadh, tapi beberapa negara juga kita coba untuk kembangkan ya. Tapi yang sebagai permulaan selain daripada Jeddah, kita sebenarnya pada saat sebelum tanggal 3 Februari kita sudah buat rencana untuk terbang lewat Madinah. Ya, jadi kita punya schedule Jakarta Madinah, kemudian Madinah ke Jeddah, Jeddah baru Jakarta. Demikian juga ada dari Surabaya Madinah, Madinah Jeddah, terus Jeddah Surabaya, seperti itu. Nah, untuk Riyadh betul tadi bahwa potensi market kita yang kita lihat selama ini memang sangat banyak dari Riyadh ya. Beberapa kali ada grup besar dari sana, terutama untuk ya saudara-saudara kita dari Sarika, kemudian yang mau pulang dan sebagainya, kita juga sudah coba cek. Artinya ini banyak lebih kepada faktor operasional, Mas. Jadi kan penerbangan kita cukup panjangnya 9 jam yang Jeddah aja ya. Nah, pada saat kita di-extend atau ditambah untuk rute-rute lain, itu perlu pemikiran dan perlu persiapan lagi, terutama untuk jam terbang daripada cockpit sama cabin crew kita gitu. Kita pertimbangkan. Jadi pada saat mereka terbang tidak boleh lebih daripada yang ditentukan atau standarnya. Jadi kalau ini melanggar, ini akan menjadi kendala tersendiri gitu dalam sisi operasional. Yang kedua, yang jelas kita harus lihat potensi marketnya. Nah, kita memang belum sampai ke sana karena memang Mekah dan Madinah lebih dekat ke Jeddah nih ceritanya nih ya. Karena memang tujuan dari orang datang ke Saudi ini kan lebih kepada ibadah ya. 80% yang saya tahu memang untuk kegiatan ibadah gitu. Jadi kemungkinan untuk bisa ke Riyadh dan kota-kota lain itu tetap akan kita pertimbangkan dan kita akan evaluasi lah untuk pengembangan jalan kita ke depan. Nah, seperti itu Mas Azam. Nah, kemudian ini banyak juga teman-teman kita yang melihat untuk bulan Februari dan ke depan katanya sudah tidak ada penerbangan lagi dari maskapai Garuda. Bisa dikonfirmasi langsung enggak, Pak, untuk penerbangan selain tanggal 8 ini ke belakangnya
ada penerbangannya tanggal berapa yang kira-kira ada gitu. Oke, baik. Mungkin kalau kondisinya normal ya, sebelum ada edaran dari KK tanggal 3 Februari bahwa tidak memperbolehkan untuk penumpang bisa masuk kecuali yang ditentukan ya, seperti yang masuk diplomatik, kemudian tenaga kesehatan atau warga negara Saudi sendiri. Jujur sampai saat ini kita masih menunggu keputusan itu bisa dicabut, gitu ya. Tapi untuk bisa membantu teman-teman yang mau pulang, gitu kan, kita tetap mengadakan penerbangan itu mungkin dalam jangka waktu seminggu sekali, dan kita insya Allah setiap hari Senin. Jadi penerbangan yang 4 tadi saya sebutkan, jadi 2 kali jeda, kemudian dari Jakarta Madinah jeda, terus dari Surabaya itu kan gabung ke tanggal 8 itu hari Senin. Dan itu nanti selanjutnya akan setiap hari Senin seperti itu sementara ya. Jadi ya kita upayakan lah jangan sampai tidak ada penerbangan sama sekali. Nah, seperti itu Mas Azhar. Soalnya banyak teman-teman kita khawatir, bahkan ada orang Arab juga khawatir kalau di tanggal akhir Maret juga nggak ada penerbangan katanya. Kan ini sudah kalau kita lihat udah dekat-dekat liburan lah istilahnya, bulan puasa. Betul. Tentunya banyak teman-teman kita yang pengen pulang kan gitu. Iya. Kalau kira-kira untuk akhir Maret itu kira-kira ada nggak penerbangan itu? Ada, masih ada. Kita tiap hari Senin lah. Tiap hari Senin. Karena memang ada beberapa kondisi yang kita harus pertimbangkan ya. Sekarang ini kan kita harus menggunakan pesawat yang besar ya. Mungkin juga sama-sama tahu ya, ada biaya harus kita cover lah ya. Dari Jakarta sini kan nggak ada penerbangan ya. Nggak ada penumpang sama sekali, Mas. Benar. Jadi bisa dibayangkan kita terbang kosong seperti apa gitu. Nah, untuk kembalinya pun kita harus bisa ya memenuhi lah, untuk minimal bisa membiayai pesawat itu sendiri gitu, bisa kembali dalam posisi ya jangan sampai terbang itu dalam kondisi yang rugi banget gitu ya. Jadi kita harus pertimbangkan itu. Tapi tentunya kalau memang sudah ada tersangka penerbangan, kita tetap bertanggung jawab lah. Nanti pada saat ada pembatalan kita akan pindahkan ke tanggal-tanggal lain gitu. Dan ini kita berharap diberitahukan jauh-jauh hari sebelumnya, seperti itu Mas Azhar. Nah, kemudian saya teringat lagi nih Pak, barusan kan sudah Bapak juga jelasin bahwa ada orang-orang yang bisa kembali ke Arab Saudi seperti diplomat, tenaga kesehatan. Iya, betul. Nah, itu buat teman-teman kita yang memang sudah cuti di sana sebagai tenaga kesehatan, banyak juga yang bertanya apakah bisa juga ikut Garuda ketika balik ke Arab, apa khusus maskapai Saudi Airlines aja? Nah, jadi gini, pada saat memang ada informasi mau berangkat, kita mengirimkan data-data dulu nih ke kementerian terkait di sini untuk bisa diterima atau tidak. Nah, seperti itulah. Jadi tidak kita terima langsung di airport, tapi sehari sebelumnya pihak imigrasi di sini biasanya meminta data-data itu. Ya, nggak apa-apa kalau emang nanti mau diperlukan data-data untuk bisa kemari dengan spesifikasi tenaga kesehatan, bisa disampaikan ke tim kita di Garuda Jakarta gitu. Ini kita cek di sini apakah mereka bisa masuk atau tidak. Nah, saya tahu sih seperti itu ya, karena memang yang satu di sini masih dibutuhkan lah tenaga kesehatan untuk menangani ya COVID di sini gitu. Nah, oke Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir saya karena ini masih sering banget ditanyakan oleh teman-teman kita. Untuk maskapai Garuda itu benar atau tidak sih sebenarnya tidak diwajibkan untuk memiliki PCR, karena banyak isu-isu di luar kalau tidak pakai PCR untuk maskapai Garuda ditolak tidak bisa terbang kayak gitu Pak. Yang jelas semuanya sudah kita koordinasikan ya, tentunya dengan tim terkait di Jakarta gitu ya, untuk bisa dibantu lah WNI kita yang mau terbang dari sini ke Jakarta. Artinya pada saat di Jakarta pun semua yang datang di sini juga datang di Jakarta harus dilakukan PCR. Nah, jadi kita memang intinya sudah koordinasi dengan Jakarta lah, sehingga kita bisa menerima baik yang PCR maupun yang tidak menerima PCR itu. Artinya sekalipun mereka tidak punya PCR tetap bisa terbang seperti itu. Ya, memang kita harapkan mereka sudah punya PCR. Kita berharap mereka sudah punya PCR. Artinya kan mereka sudah punya proteksi diri sendiri ya. Pada saat terbang mereka sudah dalam posisi aman lah kira-kira gitu. Dan orang-orang yang di sampingnya juga kan merasa nyaman. Pada saat orang lain juga sudah PCR ya akan terbang nyaman dengan Garuda gitu. Betul. Tapi kalau semuanya nggak PCR kan kita juga jadi ya worry juga, terutama di dalam penerbangan pesawat. Tapi diharapkan memang dengan harga PCR juga sekarang kan sudah nggak terlalu mahal ya. Jadi saya pikir akan lebih bagus supaya disarankan memakai PCR. Iya betul. Oke. Seperti itu. Baik.
Oke Pak, makasih banyak untuk waktunya dan Iya. atas klarifikasinya juga nih, karena banyak teman-teman kita yang kebingungan juga nih tentang informasi baik yang tadi bandara itu. Dan tadi sudah banyak yang telepon masalahnya. Apakah nanti langsung menuju ke bandara yang baru atau masih bandara yang lama? Oke teman-teman, mungkin itu saja wawancara singkat saya dengan Bapak Nano, karena takut juga beliau juga banyak pekerjaan, sibuk. Iya, iya. Ya. Makasih. Jadi simak terus lah pokoknya informasi dari kami, dan jangan lupa ya paling tidak dukung terus lah maskapai nasional kita, booking tiketnya lah langsung ya. Iya. Insya Allah di sini juga kalau di Jeddah bisa langsung datang ke kantornya maskapai Garuda, atau bisa lewat kami, saya atau Daidai dan tim AHJ dan teman-teman yang lain kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Saya dari kantor maskapai Garuda undur diri, dan juga ada Bapak Nano selaku manajer Garuda di Jeddah. Mohon undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.